Waspada skuad Garuda. Kamboja siapkan 9 pemain naturalisasi untuk tantang Indonesia di Piala AFF 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Timnas Indonesia harus benar-benar waspada menghadapi ambisi besar yang tengah ditunjukkan oleh Timnas Kamboja dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari Vietnam.vn, Federasi Sepak Bola Kamboja atau FSC baru saja mengumumkan sebuah rencana ambisius dalam kongres yang digelar pada Februari 2026 yang bisa membawa perubahan signifikan bagi kekuatan sepak bola negara tersebut. Rencana ini menunjukkan bahwa Kamboja mulai serius mengembangkan sepak bola nasional mereka dengan strategi jangka panjang yang matang. FSI menargetkan agar timnas Kamboja bisa melangkah jauh di level internasional, bahkan membidik untuk mencapai babak Piala Dunia. Sebuah mimpi besar yang kini mulai mereka realisasikan melalui sebuah peta jalan ambisius yang dibagi menjadi 3 tahap. Pendekatan bertahap ini menunjukkan keseriusan Kamboja untuk membangun timnas yang tangguh secara sistematik dan berkelanjutan, yang tentunya juga akan berdampak besar pada persaingan di kawasan Asia Tenggara. Pada tahap pertama, yang berlangsung dari 2018 hingga 2031, fokus utama mereka adalah untuk konsisten mencapai semifinal di berbagai turnamen regional Asia Tenggara, seperti Piala AFF. Selain itu, Kamboja ingin meniru negara-negara tetangga lain, seperti Vietnam dan Thailand, yang sukses menguatkan tim nasional mereka melalui program naturalisasi pemain asing. Langkah ini bukan tanpa alasan, karena banyak negara di Asia Tenggara yang mulai menyadari pentingnya kehadiran pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas skuad dan daya saing internasional. Di era sepak bola modern saat ini, Kamboja tengah giat melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang dianggap punya potensi besar untuk mengangkat level kompetisi mereka. Menurut sumber Vietnam.vn, sudah ada 9 atlet berkualitas yang resmi membela timnas Kamboja melalui jalur naturalisasi. Ini adalah langkah yang cukup masif dan strategis, karena mereka memilih pemain yang berasal dari berbagai belahan dunia dan memiliki pengalaman berkompetisi di liga-liga besar, mulai dari Jepang hingga Eropa. Keberagaman latar belakang para pemain ini juga bisa memperkaya gaya permainan dan strategi taktik timnas Kamboja. Para pemain naturalisasi tersebut adalah Takaki Ose, Yudai Ogawa, Faiz Han, Nick Taylor, Andreas Nieto, Abdel Coulibaly, Privat Mbarja, Alisher Mirzaev, dan Anderson Zokbe. Meski Anderson Zokbe sendiri belum mencatatkan penampilan di tim senior Kamboja, kehadirannya sudah menunjukkan bahwa FSI sedang menyiapkan bahan bakar baru untuk skuad mereka. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Kamboja serius berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia di sepak bola. Dalam hal komposisi posisi, Kamboja mendapatkan kontribusi signifikan di sektor pertahanan dari 4 pemain naturalisasi, yaitu Muhammad Faiz, Hikaru Mizuno, Takashi Ose, dan Anderson Zokbe. Mereka diharapkan memberikan stabilitas dan soliditas di lini belakang, yang selama ini menjadi kendala bagi timnas Kamboja. Sementara itu, lini tengah mereka diperkuat oleh Yudai Ogawa dan Alisher Mirzaev yang siap mengendalikan permainan dan membuka peluang serangan. Di lini depan, Kamboja mengandalkan 2 nama yang cukup dikenal di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yaitu Andres Nieto dan Privat Mbarga. Keduanya merupakan striker yang sudah berpengalaman, bahkan pernah bermain di Liga Indonesia. Privat Mbarga pernah memperkuat Bali United dan kini aktif bersama Bayangkara FC, sementara Andres Nieto juga sempat tampil di Bayangkara FC pada putaran pertama Liga Super 2025-2026. Kehadiran mereka jelas bisa mengangkat kualitas lini serang Kamboja dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dukungan dari pemain naturalisasi ini ternyata langsung membawa dampak positif terhadap performa timnas Kamboja. Mereka mulai menunjukkan taring dengan memberikan kejutan di turnamen regional Asia Tenggara. Misalnya pada Piala AFF 2024, Kamboja berhasil meraih hasil imbang 2-2 melawan Malaysia dan hanya kalah tipis dari Thailand yang sejauh ini sudah 7 kali menjadi juara kompetisi. Ini menunjukkan bahwa Kamboja semakin dekat dengan level negara-negara unggulan di kawasan ini. Selain itu, dalam pertandingan persahabatan internasional, Kamboja juga hampir mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam, Tajikistan, dan Hong Kong. Ini menjadi indikasi bahwa kualitas dan mental bertanding timnas Kamboja terus meningkat secara signifikan. Perkembangan ini jelas menjadi sinyal peringatan keras bagi timnas Indonesia yang akan bertanding satu grup dengan Kamboja di Piala AFF 2026.
Pertemuan kedua tim tentu akan menjadi pertandingan penuh tekanan, karena momentum kini tidak lagi menguntungkan skuad Garuda secara mutlak. Kenangan pertemuan terakhir mereka di Piala AFF 2022 masih segar diingatan. Kala itu, Timnas Indonesia menang tipis 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan menegangkan. Namun, dengan perkembangan pesat yang dialami Kamboja dan adanya penambahan pemain naturalisasi berkualitas, situasi kini berubah. Kamboja bukan lagi lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Bahkan mereka bisa saja memberi perlawanan sengit atau bahkan mencuri kemenangan di kandang lawan. Dari sudut pandang yang lebih luas, strategi Kamboja menerapkan program naturalisasi dan pengembangan pemain ini juga merupakan cerminan tren global dalam dunia sepak bola. Banyak negara kini menggunakan pendekatan serupa untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka dengan tujuan membangun fondasi yang kokoh demi prestasi jangka panjang. Ini juga menunjukkan bagaimana sepak bola Asia Tenggara kian kompetitif dan mengalami kemajuan dalam hal profesionalisme dan persiapan tim. Bagi Timnas Indonesia dan para penggemar sepak bola Nusantara, hal ini menjadi pemacu untuk melakukan evaluasi mendalam dan meningkatkan kualitas tim. Dibutuhkan strategi yang lebih matang, termasuk pembinaan pemain lokal secara lebih intensif, pengembangan taktik dan fisik pemain, serta inovasi dari segi pelatihan, agar mampu melawan tantangan yang semakin kompetitif. Persaingan di Piala AFF 2026 diprediksi bakal semakin seru dan penuh kejutan, sehingga tim Garuda harus siap dalam segala aspek. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang pergerakan ambisius Kamboja ini? Apakah Indonesia bisa merespons ancaman ini dengan strategi yang lebih matang dan persiapan yang komprehensif? Mari kita tunggu bagaimana langkah skuad Garuda dalam menyambut tantangan baru ini, dan jangan lupa bagikan opini Anda di kolom komentar untuk mendukung sepak bola Indonesia lebih maju. PSSI membuka peluang lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2026. Satu Federasi Asia memberi tanggapan positif. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam memajukan kualitas tim nasional. Timnas Indonesia menjelang ajang-ajang internasional yang sangat penting pada tahun 2026. Salah satunya adalah FIFA Matchday di bulan Juni. Persiapan yang matang dan terencana ini menjadi sinyal positif bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air untuk mulai membayangkan peningkatan prestasi Indonesia di level yang lebih tinggi. Dengan agenda FIFA Matchday yang rutin dijalankan oleh negara-negara anggota FIFA sebagai sarana latihan dan evaluasi kala jeda kompetisi domestik, PSSI secara aktif membuka peluang untuk menjalin kerjasama dan menjajaki laga uji coba melawan tim yang kompetitif. Dalam perkembangan terbaru, PSSI mengonfirmasi adanya satu federasi sepak bola dari kawasan Asia yang telah merespons undangan untuk melakukan pertandingan uji coba selama periode FIFA Matchday Juni tahun 2026 dengan sangat positif. Meski pihak PSSI masih belum mengungkap identitas resmi calon lawan, namun kabar ini sangat menggembirakan mengingat peran penting pertandingan uji coba sebagai ajang pembelajaran langsung serta benchmarking bagi skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji, menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalani komunikasi intensif dengan beberapa negara, yang mana salah satu di antaranya berasal dari Asia telah memberikan gambaran respons yang sangat membuka peluang besar untuk terlaksananya laga tersebut. Ini berarti komunikasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan sudah berada pada tahap diskusi serius yang meliputi aspek teknis, logistik, hingga kesepakatan jadwal. Kami sangat antusias dengan sambutan baik dari Federasi Asia yang kami jalin komunikasi. Ini merupakan peluang bagus untuk melakukan simulasi pertandingan yang berkualitas dan semoga dalam waktu dekat dapat kami konfirmasi secara resmi, jelas Sumarji kepada media. Namun demikian, Sumarji juga menekankan bahwa hingga saat ini belum terjadi finalisasi atau kesepakatan definitif sehingga menghindari terburu-buru dalam pengumuman agar proses tetap tertib dan profesional. PSSI ingin memastikan semua aspek telah matang, termasuk komitmen kedua federasi serta kesiapan Timnas Indonesia sendiri, sebelum mengumumkan lawan secara publik. Selain calon lawan dari Asia tersebut, PSSI juga masih aktif mengeksplorasi kandidat lain sebagai pertandingan uji coba keduanya. Dalam hal ini, persyaratan yang diterapkan adalah calon lawan berasal dari negara yang tidak berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026 mendatang.
Langkah tersebut dibuat untuk memastikan level pertandingan yang seimbang, sehingga timnas Indonesia mendapatkan pengalaman bermain yang maksimal tanpa menjadi beban tersendiri karena faktor perbedaan kualitas yang terlalu jauh. Seleksi calon lawan kedua kami lakukan dengan ketat, dan kami fokus pada negara-negara yang tidak masuk ke Piala Dunia tahun depan, tambah Sumarji. Mohon dukungan dan kesabaran dari masyarakat sepak bola Indonesia, karena kami sedang melakukan proses yang komprehensif demi hasil terbaik bagi timnas. Sebenarnya, pemilihan lawan uji coba yang berasal dari wilayah Asia dan negara-negara yang tidak lolos ke Piala Dunia juga disesuaikan dengan tujuan jangka panjang pembangunan kualitas sepak bola nasional. Dengan melakukan adu tanding melawan tim-tim yang memiliki karakter dan gaya permainan yang mirip tetapi belum sementereng negara lawan besar, timnas Indonesia bisa belajar mengasah konsistensi permainan dan meningkatkan kerjasama antar pemain. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih John Hartman untuk melakukan evaluasi performa serta pengujian formasi yang direncanakan untuk diterapkan dalam ajang-ajang resmi seperti Piala AFF dan ajang internasional lainnya. Persiapan semacam ini mencerminkan kesadaran PSSI terhadap pentingnya elemen non-teknis seperti strategi jangka panjang dan manajemen pertandingan internasional yang baik. Dengan demikian, setiap pertandingan uji coba bukan hanya sekadar perayaan semata, melainkan bagian dari proses pembangunan tim yang menyeluruh, terukur, dan dinamis. Lebih jauh lagi, penyelenggaraan pertandingan uji coba dengan lawan dari kawasan Asia juga sejalan dengan tren perkembangan sepak bola di Asia yang sangat pesat. Beberapa negara Asia kini menunjukkan performa membanggakan di panggung dunia, baik tim nasional maupun klub-klub mereka. Kegiatan pertandingan persahabatan ini bisa memicu transfer ilmu, adaptasi pada gaya permainan modern, hingga pembentukan relasi strategis antar federasi agar sepak bola Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan zaman. John Hartman, pelatih timnas Indonesia, bertekad memecahkan rekor tak tercapai Sintayong, juara Piala AFF. Jakarta, sejarah panjang kiprah tim nasional Indonesia dalam pagelaran Piala AFF menunjukkan perjalanan yang penuh warna dan dinamika. Sejak debut pertama mereka pada tahun 1996, ketika itu turnamen dikenal dengan nama Piala Tiger, timnas Indonesia selalu berhasil menampilkan performa yang membanggakan dan mampu menembus babak final sebanyak 6 kali. Namun, kendala terbesar adalah belum pernah mampu menuntaskan perjuangan tersebut dengan meraih gelar juara. Kisah menjadi runner-up ini telah membentuk semacam stigma di kalangan pendukung maupun pelaku sepak bola nasional yang sering menyebutnya sebagai kutukan finalis yang pelik. Kini, dengan akan diselenggarakannya Piala AFF 2026 yang berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus, euforia menuju perubahan dan perbaikan kembali membuncah. Hal ini tidak lepas dari kehadiran John Hartman, seorang pelatih asal Inggris yang menjabat sebagai nakoda baru timnas Indonesia. Hartman memiliki reputasi yang cukup mentereng setelah berhasil membimbing timnas Kanada mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia FIFA 2022, suatu pencapaian besar yang menambah reputasi dan harapan tinggi dari publik Indonesia. Memang, tantangan Hartman tidaklah mudah. Berbeda dengan Sintayong yang memiliki latar belakang dan jaringan kuat di kawasan Asia, Hartman menghadapi situasi unik yang diwarnai dengan terbatasnya kemungkinan untuk memainkan pemain naturalisasi dan diaspora, terutama karena Piala AFF 2026 tidak tercantum dalam kalender resmi FIFA. Ketidakikutsertaan pemain seperti JIZ, Calvin Verdong, dan Kevin Dix yang berkarir di klub-klub Eropa tentu menjadi hambatan tersendiri dalam aspek taktik dan pengalaman bertanding di tingkat internasional. Namun, justru dari situasi ini Hartman melihat peluang emas untuk membangkitkan dan mengembangkan potensi maksimal pemain-pemain lokal Indonesia. Kompetisi domestik nasional, khususnya BRI Super League, sudah menjadi ladang subur bagi lahirnya bakat-bakat baru dan peningkatan kualitas pemain reguler yang konsisten. Nama-nama seperti Tom Haye, Beckham Putra, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Jordi Amat perlahan tapi pasti menunjukkan potensi besar yang layak dipercaya sebagai tulang punggung skuad di Piala AFF. Pendekatan untuk mengandalkan pemain lokal juga memungkinkan Hartman menerapkan filosofi permainan yang menekankan pada sinergi tim, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi secara cepat.
Ini sesuai dengan karakteristik tim sukses di turnamen singkat yang mengedepankan efisiensi, konsentrasi, serta pengelolaan tekanan mental. Harapan besar pun muncul karena walaupun pemain naturalisasi absen, kualitas permainan Indonesia di level regional dinilai mulai mengalami peningkatan signifikan. Pengamat sepak bola nasional pun banyak yang setuju bahwa tanpa dominasi pemain berdarah campuran atau diaspora, Hertman memiliki lebih banyak ruang untuk membangun kultur dan pola permainan yang berkesinambungan. Klub-klub besar seperti Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Borneo FC pun selalu memberikan kontribusi penting dengan menghasilkan pemain berbakat yang siap menambah daya gedor timnas. Selain pengembangan talenta, faktor momentum sangat menentukan persiapan menuju Piala AFF 2026. Hertman berencana memanfaatkan periode FIFA Matchday pada Juni sebagai momen uji coba untuk mengeksplorasi berbagai taktik, memperkuat chemistry antar pemain, dan menata sistem permainan efektif yang mampu menjawab tantangan lawan-lawan kuat di kawasan Asia Tenggara. Laga uji coba yang akan dijalani timnas juga memberikan peluang untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus melihat reaksi pemain di bawah tekanan permainan sesungguhnya. Tantangan mental menjadi aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selama bertahun-tahun, masyarakat sepak bola Indonesia sudah lama menanti, patahkan kutukan, tanpa gelar juara Piala AFF. Meski berkali-kali lolos ke final, kegagalan selalu menjadi luka tersendiri yang memengaruhi kepercayaan diri dan tekanan mental pemain saat berada di tahap penentuan. Peran Hertman di sini tidak hanya soal strategi dan teknik di dalam lapangan, tapi juga sebagai pembangun karakter dan mental juara. Dia harus mampu menanamkan rasa percaya diri yang tinggi, ketenangan dalam mengambil keputusan kritis, dan keberanian untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Karakter inilah yang selama ini kerap menjadi pembeda antara tim yang PSSI membuka peluang lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2026. Satu Federasi Asia memberi tanggapan positif. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) semakin intensif mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday pada Juni tahun 2026, dengan rencana melibatkan beberapa calon lawan dari kawasan Asia. Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam mengasah kemampuan tim dan meningkatkan pengalaman bertanding di kancah internasional. Menariknya, satu federasi sepak bola Asia telah menunjukkan respons positif yang cukup terbuka terhadap undangan PSSI, sehingga memberikan peluang besar bagi pasangan pertandingan uji coba yang direncanakan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai identitas lawan, komunikasi dengan calon federasi dari Asia tersebut sudah berjalan dengan sangat baik. Kami terus berinteraksi dengan beberapa federasi. Ada satu dari Asia yang merespons dengan sangat baik. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kami, ujar Sumarji. Namun, ia menambahkan bahwa negosiasi masih dalam proses sehingga pengumuman resmi akan dibuat setelah kesepakatan akhir tercapai. PSSI juga masih membuka peluang untuk satu pertandingan uji coba lain yang saat ini dalam tahap penjajakan lanjutan. Dalam menentukan calon lawan, PSSI mempertimbangkan negara-negara yang tidak lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Hal ini dianggap penting agar pertandingan uji coba dapat memberikan tantangan yang seimbang dan memberi peluang evaluasi yang optimal bagi timnas Indonesia. Kami menyeleksi beberapa negara yang tidak masuk Piala Dunia, karena ingin pertandingan uji coba dapat menjadi momen bersaing yang pengalamannya sejajar bagi timnas kami, jelas Sumarji. Upaya tali persahabatan melalui pertandingan uji coba ini tidak semata-mata bertujuan melawan pihak lawan, tetapi juga sebagai sarana penting untuk melihat kesiapan skuad secara menyeluruh. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pelatih John Hertman untuk bereksperimen dengan berbagai taktik dan formasi, menguji kekuatan mental dan fisik pemain, dan membangun chemistry yang kuat jelang kompetisi resmi seperti Piala AFF. Selain pertimbangan teknis dan taktis, pemilihan lawan dari Asia juga dapat memberikan pengalaman menghadapi berbagai gaya permainan dan menghadapi tekanan pemain yang berasal dari kultur berbeda. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan pola adaptasi yang fleksibel, yang esensial dalam turnamen-turnamen internasional yang syarat dengan dinamika dan ketidakpastian.
PSSI juga memandang positif kesempatan untuk mempererat hubungan kerjasama antar federasi sepak bola Asia melalui pertandingan seperti ini. Interaksi semacam itu membuka jalan untuk pembelajaran bersama, pertukaran informasi teknis, dan penguatan solidaritas sepak bola Asia yang terus berkembang. John Hartman, pelatih timnas Indonesia, bertekad memecahkan rekor tak tercapai Shin Tae-yong, juara Piala AFF. Sepak bola Indonesia telah lama menanti momen besar, merebut gelar juara Piala AFF yang selalu menjadi incaran utama. Sejak keikutsertaannya pertama kali pada 1996, nama timnas Indonesia sudah 6 kali masuk ke babak final, tetapi selalu gagal menjuarai turnamen ini. Kutukan finalis menjadi sebutan bagi tim yang tak kunjung meraih juara meski berulang kali hampir berhasil. Kini, kehendak untuk menerobos batasan ini hadir dalam sosok John Hartman, pelatih asal Inggris yang datang membawa pengalaman sukses internasional. Hartman sukses membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022, pencapaian tertinggi yang belum pernah diraih oleh Indonesia. Kehadirannya menyuntikkan energi baru dan keyakinan bahwa prestasi membanggakan bisa diraih. Namun, tantangan Hartman cukup kompleks karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga pemain naturalisasi dan diaspora yang berkarir di Eropa kemungkinan besar absen. Ketidakhadiran pemain seperti JIZS, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix mengharuskan Hartman memfokuskan diri pada pengembangan pemain lokal yang berkompetisi di BRI Super League dan liga domestik lainnya. Pengalaman tersebut memberikan peluang unik, karena Hartman dapat membangun tim yang mengedepankan rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan kerjasama tim sebagai fondasi utama. Nama-nama seperti Tom Haye, Beckham Putra, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Jordi Amat dipercaya akan menjadi sosok kunci dalam lini tengah dan pertahanan skuad Garuda. Para pengamat sepak bola nasional optimistis dengan pendekatan ini, melihat peningkatan kualitas pemain lokal yang kian merata di berbagai klub seperti Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Borneo FC. Hal ini menjadi modal kuat untuk memperkuat skuad di level regional yang kompetitif dan membentuk kerangka tim yang tangguh. Memasuki periode FIFA Matchday Juni tahun 2026, Hartman akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji stabilitas tim, strategi permainan, dan membentuk kebersamaan yang solid dalam menghadapi tekanan kompetisi. Penyaringan strategi di masa ini akan menjadi kunci sukses di Piala AFF. Selain taktik dan teknik, tantangan terbesar Hartman adalah membangun mental juara. Tekanan dari sejarah kegagalan di final selama bertahun-tahun belum sepenuhnya teratasi. Hartman harus mampu menguatkan mental pemain agar berani tampil percaya diri, tenang dalam membuat keputusan penting, dan pantang menyerah saat menemui tekanan berat dalam pertandingan. Keberhasilan mencapai final telah menunjukkan bahwa kualitas pemain sudah cukup mumpuni, tetapi Hartman dituntut membawa elemen mentalitas juara yang selama ini menjadi kelemahan. Jika berhasil, Piala AFF 2026 bisa menjadi pembuka jalan sejarah baru yang membanggakan dan menjadi tonggak kebangkitan sepak bola Indonesia di Asia Tenggara. Sebaliknya, kegagalan hanya akan memperpanjang sejarah kelam, di mana timnas Indonesia seringkali menjadi tim yang dekat dengan piala tetapi sulit menggenggamnya. Kini, seluruh harapan dan beban ada di pundak Hartman untuk memimpin, menginspirasi, dan mengubah mimpi panjang menjadi kenyataan. Dengan pendekatan yang matang, pengembangan talenta, serta pembinaan mental yang kuat, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan keluar sebagai juara yang sangat dinanti-nanti oleh jutaan pendukung sepak bola di tanah air. Secara keseluruhan, perhatian PSSI terhadap FIFA Matchday dan persiapan Piala AFF 2026, serta kehadiran pelatih berpengalaman John Hartman, menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia saat ini berada di titik kritis dan penuh peluang. Langkah-langkah strategis yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari proses panjang yang tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga pembinaan karakter dan penguatan mental pemain timnas. Upaya mencari lawan uji coba berkualitas, membangun sinergi antar pemain lokal, serta fokus pada mentalitas adalah kombinasi yang dinilai paling tepat untuk memperbaiki rekor dan mengukir prestasi baru. Dengan semakin masifnya dukungan masyarakat dan stakeholder sepak bola nasional,
Timnas Indonesia di bawah arahan Hertman berpeluang besar menghapus stigma negatif serta mewarnai dunia sepak bola Asia Tenggara dengan cerita sukses yang membanggakan. Tentu, semua membutuhkan waktu dan proses. Namun, optimisme itu nyata, didukung oleh kerja keras, perencanaan matang, serta semangat juang tanpa henti. Komitmen PSSI dan Hertman menjadi harapan nyata bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang rindu melihat timnas meraih kejayaan dalam kancah internasional. FIFA Matchday Juni tahun 2026 dan Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung di mana mimpi dan perjuangan panjang itu akhirnya terwujud menjadi sejarah baru yang membanggakan.